dibahas apaan nih Bang? Membahas tentang Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, kalau tidak ada ucapan atau ungkapan Paulus, Ananias, penulis Wahyu, Markus, dan orang-orang yang mengaku bertemu Yesus dengan ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka yang datang itu bukan Yesus. Karena tanda-tanda kalau Yesus yang datang menurut Yesus adalah mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sudah 2000 tahun tidak pernah ada yang mengaku bertemu Yesus mengungkapkan kalimat itu. Berarti Yesus belum pernah datang setelah dia terangkat ke langit. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Iya benar, belum datang. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Berarti yang di gereja kalian sembah itu bukan Yesus. Gimana? Ya, Yesus lah. Apa ada yang pernah bertemu dan berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Paulus mungkin? Atau Ananias? Atau yang ada di Pulau Patmos? Tidak pernah sama sekali. Tapi Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku, dan penyesat itu mengaku Kristus juga. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sementara kalian selama ini menyembah makhluk yang datang mengaku Yesus, tapi tidak ada yang menyambutnya dengan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti selama 2000 tahun kalian menyembah makhluk asing mengaku Yesus. Oh, begitu. Oh, itu menurut Bang Suma ya. Itu menurut Bible, saudaraku yang cantik. Di situ dikatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Iya. Nah, Yesus berkata begitu karena dia tahu bahwa dia tidak akan selamanya di bumi, dia akan tinggalkan bumi ini. Kalau dia datang, orang akan kalau selesainya Liban, dia datang lagi. Dia akan terangkat ke sorga dan datang lagi. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, sekarang ketika dia naik ke langit, datangnya yang kedua kalinya akan disambut dengan ungkapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yang datang kepada Paulus, ada nggak penyambutan seperti itu kepada makhluk ini? Ada nggak? Ya. Ada nggak? Ada. Kan di mana itu? Yesus itu memperkenalkan nama Bapa di situ, diberkati. Iya. Iya, di mana Paulus pernah mengucapkan kata itu ketika dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus ini? Coba pertanyaannya di mana? Di mana Yesus pernah melakukan pemberkatan kepada Yesus? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah mengatakan itu? Kan ada dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru. Iya, ada nggak Paulus mengatakan itu? Jadi kalau menurut Bang Suma, ajaran Paulus itu bertentangan dengan bertentangan dengan Injil begitu.
bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku Yesus. Aku mau nanya sama Bang Suma, yang tahu nggak yang menulis kitab Paulus itu siapa coba? Paulus sendiri. Oh bukan. Lalu siapa yang menulisnya? Kalau menurut pendeta saya, dia senior di Lobang, dia itu profesor. Mungkin Bang Suma kenal tuh. Apa yang dia katakan di situ? Pendetanya nggak? Dia mengatakan, pendeta saya nih, dia mengatakan kalau yang menulis kitab Paulus itu adalah Matius. Hah? Matius. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Matius dengan Paulus itu, Matius dengan Paulus itu tidak pernah bertemu. Harus bedain. Kalau surat Paulus itu memang Paulus yang tulis. Kalau surat Paulus, itu Paulus yang nulis. Kalau surat Paulus itu memang dia yang tulis. Nah itu sudah. Tapi kalau kitab bukan Matius yang tulis, bukan dia. Jadi harus bedain kitab dan tulisan. Kitab sama tulisan itu beda, Bang. Harus bedain itu. Kalau kitab apa? Kalau kitab yang nulis itu Matius. Kalau tulisan Paulus sendiri. Jadi harus dibedain. Memang banyak yang keliru di situ. Iya. Ini aku jadi kasih tahu nih, Bang. Bukan saya yang bilang. Kalau kita nih yang bilang nih. Kalau kitab yang nulis Matius, kalau tulisan yang nulis Paulus. Ya. Bang, harus bedain kitab sama tulisan, karena kitab sama tulisan itu beda. Kalau tulisan memang Paulus yang tulis, tapi kalau kitab Matius yang tulis. Harus dibedain itu, Bang. Nah, harus kitab sama yang kitab sama tulisan itu beda. Kalau kitab tulisan Matius, kalau tulisan itu Paulus sendiri yang tulis. Itu, Mang, harus dipahami, itu harus dibedain. Aku juga dulu paham itu. Aku juga dulu kirain sama tulisan sama kitab itu, kirain dulu sama kan, tapi beda. Beda, harus dibedain. Iya, dibedain. Kalau tulisan itu dari Paulus sendiri. Ya, jadi pernah nggak Paulus berkata diberkatilah Yesus? Diberkatilah Yesus. Kayaknya nggak pernah tuh. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah kan? Iya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Tapi harus ingat nih, Bang. Kalau kitab Paulus itu semuanya itu dari Yesus sendiri. Iya. Paulus tidak pernah berkata diberkatilah Yesus. Tidak pernah. Jadi yang datang kepada Paulus ya jelas bukan Yesus. Begitu, kawan. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Siapa antikris dong yang itu yang datang? Betul sekali. Yang datang itu pandai. Benar sekali. Tapi tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, saudara. Saya melihat abang ini masih anak-anak. Usianya berapa sih? Masih 20-an, 17? Iya. Nanti pelanggaran TikTok maksudnya kalau masih di bawah umur. Mau sih baru dari mukanya itu udah 20-an ke atas nih, Bang. Enggak, baru paling 18, 19 enggak. Terus pakai awet muda apa? Muda terus ya. pakai apa? Pembersih wajah tuh. Iya. Pakai apa ini? Itu kan ada setelan apa itu? Cakep. Itu ada setelan di sininya nih. Iya. Oke. Jadi gimana? Tidak ada Yesus, tidak ada Paulus berkata diberkatilah Yesus ya, enggak ada ya? Enggak ada. Kalau Yesus sendiri yang itu ada. Iya. Oke, enggak ada. Bilang ada, tapi Paulus kan bukan Tuhan.
Sabar dulu ya, sabar dulu. Yang Sabar. boleh katakan. Sabar dulu sebentar. Iya Bang Suma. Ya, halo, assalamualaikum, semangat siang. Halo, Baik, baju dulu lah. oh iya betul. Anak saya ada di situ. Oh iya, jadi bisa jalan sendiri. Siap, makasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Mantap. Wah, semakin ganteng. Luar biasa. Hati-hati lo nanti disantet sama cewek-cewek. Yang benar Bang. Iya. Apa sih Ganteng santet itu apa sih? Santet itu Anda dibuat jatuh cinta kepada orang lain gitu. Oh begitu. Cakep. Masa? Iya, cakep abang ini. Anak-anak Tuhan. Iya tapi emang nggak ada ganteng-ganteng. duitnya Bang. Nggak ada duit. Duitnya nggak ada. Nggak ada duit. Iya. Tapi PNS masa nggak ada duitnya? Iya. Duitnya nggak ada. Masa pegawai negeri nggak ada duitnya? Iya. Oke, jadi kembali ke tema. Jadi tidak ada Yesus pernah melakukan pernyataan kepada Yesus diberkatilah Yesus ya, nggak ada ya? Paulus nggak pernah berkata begitu karena kalau Paulus berkata diberkatilah berarti Paulus Tuhan dong kalau begitu. Bukan, diberkatilah Yesus yang datang kepada dia mengajarkan 13 kitab. Pernah nggak Paulus mengatakan itu kepada makhluk yang datang kepadanya? Nah kayaknya nggak pernah tuh. Nggak pernah. Berarti Kecuali kalau Yesus yang bilang diberkati lah, ya, baru Yesus kan Tuhan sendiri. Tuhan iya Bapa sendiri dalam wujud manusia begitu. Berinkarnasi dalam wujud manusia. Ya, berarti kesimpulannya yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus. Ya, karena kalau Yesus yang datang maka Paulus akan berkata. Nah, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus berarti firman Tuhan itu bukan yang semua yang diucapkan Paulus itu bukan dari firman Tuhan dong kalau begitu. Iya, betul sekali. Waduh. Benar sekali. Begini Bang, kalau dibilang apa semua yang dikatakan Paulus itu bukan dari firman Tuhan itu salah. Itu keliru. Siapa yang datang kasih dia firman? Siapa yang datang kasih dia firman? Tuhan sendiri itu semua yang dikatakan yang diomongin itu dari Tuhan sendiri karena yang mana yang kitab datang? Kitab Paulus itu yang tulis aku sudah bilang tadi kan kitab Paulus itu yang tulis itu Matius. Kecuali kalau surat Paulus surat Paulus memang dia sendiri yang tulis. Surat-surat Paulus dia sendiri yang tulis. Tapi kalau Paulus Matius yang tulis. Nah, itu. Harus dibedain itu. Oke, kita bedain. Nah, sekarang memang banyak yang keliru di situ. Keliru di situ. Dia samakan kan. Jadi kitab sama tulisan itu beda. Oke. Jadi kalau misalnya iya. Jadi kalau Yesus tidak pernah datang kepada Paulus, Elohim tidak pernah berfirman kepada Paulus, bagaimana tulisannya mau disebut firman Tuhan? Ya iyalah. Karena enggak, kalau menurut keyakinan kami dan menurut pendeta saya nih, semua yang diucapkan Paulus itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Kalau orang Kristen itu bilang apa? Masih dia Tuhan Allah. Tapi kalau kami tidak pakai Allah lagi, kami sebut dengan Tuhan Yahweh. Oh, iya. Dewanya orang Mesir berarti. Iya. Itu dari firman Tuhan sendiri tuh. Kitabnya itu semua yang dikatakan itu dari firman, kecuali kalau tulisan dia sendiri yang tulis.
Iya, firman yang datang firman Yahweh. Apa pernah Yahweh datang kepada Paulus berfirman? Ya, enggak sih, cuma ada kan namanya wahyu kan. Kan semua nabi-nabi kan. Ya, enggak Bang. Pernah. Kalau menurut Bang Suma, nabi-nabi itu dikasih wahyu itu memang Tuhan langsung berhadapan kan, tidak kan? Biasanya kan melalui mimpi saja, ada yang melalui mimpi. Iya, tapi Paulus Namun kan melalui mengatakan mimpi semua, Tuhan tidak datang langsung musuhnya berhadapan muka begitu. Semuanya kan Paulus tidak. Paulus mengatakan bahwa aku menerima suratku bukan dari manusia, tetapi Iya, dari memang. Yesus Kristus. Tapi Iya. dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini bukan manusia. Apa? Manusia, Manusia. wujudnya enggak begini Bang. Kalau Gimana? enggak begini. Saya kasih tahu ya. Yesus Kristus itu, tapi kami sudah enggak. Saya sudah bilang kami enggak sebut Yesus tapi Yesua kan. Kalau Yesus Kristus atau Yesua itu, Ya. dia itu 100% Tuhan dan tidak 100% manusia. Dia 100. Enggak gini Mak, gini. Jangan ketawa dulu. Enggak lucu ah. Apanya yang lucu? Enggak lucu ah. Gimana ceritanya? Enggak lucu. Enggak lucu ah. Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia. Iya, bukan. Dengar dulu, orang belum selesai ngomong udah ketawa. Jadi gimana dong? Dengar dulu saya bilang. Kalau Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan tapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100% manusia. 100%. Ini bukan saya yang bilang, pendeta saya yang bilang, bro. 100% laki-laki dan 100% perempuan. Bagaimana Dengar dulu. Jadi kalau menurut Bang Suma itu Yesus atau Yesua itu siapa? Coba. Yesus itu 200%. Maksudnya Menurut saya 200% maksudnya gimana? 100% manusia, Nah, 100% bukan Tuhan, 200%. oh, berarti abang itu salah. Kalau abang Apanya yang salah? enggak, Apanya yang salah? Kalau kasih tahu kan, kalau misalnya abang itu kuliah itu nggak lulus. Kan dia 100% manusia. Nggak lulus. Kalau dia 100% manusia, berarti dia 100% bukan Tuhan. Berarti 200%. Enggak begini Bang, yang benar begini. Yang benar Gimana? begini. Sedangkan Iya. jangankan saya, pendeta aja banyak yang clear tentang itu. Iya. Nah, mau kasih tahu nggak yang benarnya? Yang benarnya itu Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan, tidak 100% manusia, tapi wujudnya aja yang 100% manusia, itu yang benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini pulpen dan 100% bukan pulpen? Bagaimana caranya bisa Anda katakan itu? Jangan samakan pulpen. Masolang generasi. Ini 100%. Ini Iya. 100% pulpen Iya. dan juga 100% bukan pulpen. Bagaimana caranya? Kok disamain sama pulpen sih? Aduh, abang ini, saudara ini ganteng-ganteng sekali, tapi bagaimana bisa konsepnya Apanya yang begitu? lucu? Apanya yang lucu nggak lucu? Ini 100% pulpen dan ini 100% bukan pulpen. Ya itu 100% pulpen lah. Dan bukan 100% pulpen.
Ya. Kok Tuhan disamain sama pulpen sih? Yesus 100% manusia dan 100% bukan manusia. Bagaimana ceritanya? Cuma wujudnya aja yang 100%. Kalau wujudnya 100% manusia, tapi wujud manusia ini 100% bukan manusia. Gimana ceritanya? Enggak. Simak baik-baik, enggak paham. Oke. Gimana? Biar saya simak baik-baik gimana? Simak baik-baik ya. Dia itu tidak 100% manusia. Cuma wujudnya aja. Wujudnya aja yang 100% manusia, tapi dia bukan 100% manusia, cuma wujudnya aja yang tahu lagi nggak lucu wujudnya aja 100%, wujudnya 100% manusia, tetapi dia bukan 100% manusia. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa bangkit dari kematian dan tidak bisa. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Dia juga manusia. Dia yang bangkitkan. Yesus yang bangkitkan, Bang. Iya, 100% manusia, 100% penari latar, 100% dia bukan manusia. Bagaimana bisa ceritanya? Gimana ceritanya itu? Abang nggak paham sih. Berarti siluman itu. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa menyelamatkan. Abang ini cakep-cakep kok, error konsepnya. Bang semuanya yang error, nggak paham. Ini 100% manusia. Pulpen. 100% bukan pulpen. Nah, bukan 100% pulpen. Perumpamaannya nih, ceritanya nih perumpamaannya itu 100% pulpen. Ya emang 100% pulpen. Siapa yang bilang nggak 100%? Anda mengatakan dan ini bukan 100% pulpen. Ya 100% pulpen juga lah. Dua-duanya 100%. Maria melahirkan manusia dan Maria melahirkan bukan manusia. Bagaimana itu? Enggak, Bang Suma nggak paham, nggak ngerti sih, jadi maklumi aja. Iyalah. Maria melahirkan 100% manusia dan melahirkan 100% bukan manusia. Enggak, begini. Dia dengar, dia 100% Tuhan. Tidak, tetapi ada tapinya. 100% Tuhan. Ada tapi. Tetapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100% manusia. Ada juga yang dengar dulu. Kita tahu nggak lucu Apanya yang lucu? Nggak lucu. 100% Tuhan, 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Jadi 100% Tuhan, 100% manusia, begitu ya? Yang benar adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu yang betul. Oh, kalau itu tafsiran manusia. Enggak, ini 100% pulpen dan 100% bukan pisang. Iya benar. Iya benar. Anda suka pisang? Iya. Pisang. Suka pisang, jangan makan ini. Ini bukan pisang, ini pulpen. Jangan Anda anggap ini pisang lurus. Gitu. Paham ya? Jadi kalau andaikan saudara Ari ada pada saat menyaksikan Maria melahirkan, begitu pembukaan pertama, pembukaan kedua, kepala nyampe Tuhan sudah keluar, haleluya, Tuhanku keluar. Habis itu Anda gendong, inang Tuhanku sayang,
Tuhanku yang maha besar sudah lahir. Bisa kayak gitu rupanya. Bisa. Bisa. Dia kan datang sebagai manusia. Iya, tapi dia juga Tuhan. Iya. Cuma dia Tuhan tapi Tuhan. dia Tuhan dalam wujud manusia. Bang. Tuhanku tete lah Tuhan. Kalau dia nangis tete Tuhan. Dia nangis BAB juga loh. Oh, jadi Tuhan BAB gitu. Iya nangis BAB juga. Dia kan manusia. Kalau Tuhan Anda BAB. iya nangis juga nangis. Tuhan Anda BAB nangis. Iya. Ih, Mama Emma Solang Dia generasi hancur. itu dalam wujud kemanusiaannya. Dalam wujud Tapi kan dia 100% Tuhan juga katanya. Iya. Iya, berarti yang menangis ini Tuhan. Iya. Tuhan minta cucu. Aduh. Namanya juga bayi kok. Nggak lucu nggak? Apanya yang lucu? Tuhanmu kalau tidak makan 1 minggu kena busung lapar. Nggak lucu ay. Ketawa nggak? Apanya yang lucu? Nggak ada yang lucu di sini. Sekarang kalau Tuhan Anda nih tidak mandi dalam 1 bulan kena penyakit panu nggak? Enggak lah, dia kan Tuhan. Tapi tadi menangis minta Dia cucu. kan Tuhan bisa sembuhin diri orang lain aja disembuhin apa lagi? Tapi tadi menangis minta cucu. Itu karena kemanusiaannya. Berarti sebagai manusia Tuhan Anda bisa kena panu, betul? Dia karena kemanusiaannya nangis. Nanti kalau misalnya sebagai manusia tumbuh bisul di bawah mata sebesar begini, berarti bisa Tuhan Anda kena bisul. Aku mau nanya, Bang Suma, aku mau nanya. Aku mau nanya nih. Gimana nih? Aku mau nanya. Tahu malah asa. Bang Suma, tahu nggak kenapa Tuhan datang ke dunia ini dalam wujud manusia? Tahu nggak? Karena manusia sudah mulai dalam error. wujud hewan atau tumbuhan? Coba bisa jawab nggak? Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan datang dalam wujud manusia, Tuhan juga harus datang dalam wujud hewan, biar adil. Kalau Tuhan turun ke bumi dalam wujud laki-laki, maka Tuhan harus turun juga ke bumi dalam wujud perempuan. Di sesi ketiga, Tuhan turun ke bumi dalam wujud setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu apa? Itu tafsiran. Itu namanya tafsiran. Itu namanya tafsiran yang tidak sesuai dengan firman. Adil kan? Itu enggak Bang Suma, itu tafsiran dari setan loh. Masa Tuhan turun jadi laki-laki, tapi Tuhan tidak turun jadi perempuan? Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang berkelamin ganda? Tuhan juga harus datang dalam wujud setengah matang. Karena apa? Biar adil. Ini kalau saya lihat Bang Suma ini kebanyakan tafsiran nih. Ya bukan. Tuhan turun jadi laki-laki untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya adil, dia juga harus turun dalam rupa perempuan. Ingat, di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan ada yang setengah masa. Maka Tuhan juga harus turun dalam rupa setengah matang. Bagaimana dong? Harus, biar adil. Itu namanya ejekan Bang Suma. Loh, kok ejekan pula? Anda yang mengejek Tuhan Anda sendiri dengan pola ini. Makanya Tuhan itu tidak layak menjadi makhluk. Itu kan pendapat Bang Suma, tafsiran Bang Suma sendiri. Nah, saya nggak dengan kitab, enggak kan? Itu namanya tafsiran Bang. Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan beberapa wilayah alasan perilaku TikTok lebih kali lah. Aku ucap ini tafsiran, kamu banyak tafsiran, begitu banyak menafsir. Enggak begitu. Dong, bukan dong. Jadi pertanyaan saya tadi udah dijawab belum? Tujuannya datang dalam wujud manusia itu kenapa coba? Supaya bisa diterima manusia. Dalam wujud manusia aja udah nggak diterima, bagaimana kalau dalam wujud yang lain? Kenapa dia harus turun? Untuk apa? Bukankah akal ini sudah cukup? Akal kita sudah cukup untuk sampai kepada Tuhan. Kenapa dia harus turun jadi olok-olokan, dihina, dibunuh malah?
Ya, dia kan karena kasihnya, karena dia masih peduli sama Nah, coba kalau nggak itu peduli- makanya aku bilang, kalau dia dalam kasihnya dia turun, maka dia harus turun dalam bentuk perempuan. Kalau dia sudah turun dalam perempuan, sesi ketiga dia akan turun dalam setengah matang. Kenapa? Karena manusia juga ada yang setengah matang. Dia butuh membimbing yang setengah matang itu supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik. Bang Suma ini apa? Ngawur deh. Abang yang mengatakan itu, Bang Ali. Nggak lucu kok ketawa siapa yang lucu. Supaya Tuhan itu datang sebagai wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Kan begitu. Manusia terbentuk jadi 3 kelompok. Ada yang wanita, ada yang laki-laki, ada yang setengah masa. Nah, Itu yang setengah masa ini kan juga anak butuh. itu pelajaran anak TK gitu. Anak TK juga tahu kok. Yang setengah masa ini kan juga butuh bimbingan. Nggak lucu kok tertawa, gimana sih? Saya kan lagi menjelaskan. Iya. Kan begitu ya kan? Jadi kalau Tuhan turun dalam rupa makhluk, maka itu sudah bukan Tuhan lagi. Manusia bukan Tuhan. Ya kan? Begitu Tuhan turun jadi manusia, maka Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Gimana itu Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia kan bukan Tuhan. Betul? Iya. Nah, Tuhan turun berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Hancur deh. Coba kalau Anda naik pesawat, ada pilot, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam. Nah, gimana pesawat? Hancur pesawat. Nggak bisa lagi pegang kendali, tik 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 tik. Nggak bisa lagi dia, nggak bisa lagi dia kemudian mendengarkan monitoring dari bandara. Kenapa? Karena pilotnya berubah jadi kucing ayam. Begini bang. Siapa yang menjaga pesawat? Siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan menjadi manusia? Ayo. Tuhan kan ada di mana-mana. Loh, Tuhan, kok bisa Tuhan di mana-mana? Itu gimana? Dia kan ada di mana-mana gitu. Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti dia seperti angin, seperti pasir, seperti air. Dia kan maha kuasa bang. Nah, maksudnya kuasa Tuhan Karena ada dia di maha mana-mana, kuasanya itu baru gitu. betul. Iya. Kalau dikatakan Kalau nggak di mana, Tuhan ada kalau di Tuhan nggak di mana-mana, mana-mana berarti nggak maha kuasa dong. berarti Tuhan juga ada di kalonjingmu, Tuhanmu. Enggak, maksudnya Tuhanmu ada di kalonjingmu berarti kalau begitu. Karena Tuhan ada di mana-mana. Manras ya anak-anak ini. jadi kalau menurut abang Tuhan nggak ada di mana-mana kali gitu ya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan. Iya, Karena itu Tuhan maksud itu saya. Tapi Nah, kalau itu Tuhan maksud ada saya. di mana-mana, berarti Tuhan ada di toilet, ada di lantai 2, ada di plafon, ada di bawah sepatu, di rak sepatu, di laci. Tidak begitu maksudnya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, itu baru betul. Iya. Oke. Nah, jadi Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Dia datang ke dunia ini jadi manusia tapi dia tetap Tuhan. Kenapa dia tetap Tuhan? Karena dia kuasa. Bang Suma, aku nanya. Tuhan bisa jadi Kan Tuhan bisa Tuhan jadi tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Tidak bisa jadi apapun Tuhan itu. Tuhan, jangankan menjadi makhluk, menjadi Tuhan baru aja nggak bisa. Tuhan menjadi Tuhan baru nggak bisa. Berarti nggak maha Apalagi kuasa dong kalau berarti Tuhannya Bang Suma nggak maha kuasa dong kalau begitu. Jadi Kalau menurut Anda, kami kan maha kuasa jadi berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis? ya nggak bisa. Tidak maha kuasa dong. Tidak maha kuasa dong Tuhan Anda. Bisa aja. Kan tidak bisa jadi iblis. Enggak, tapi enggak begini dengar dulu. Enggak.
nggak lucu ketawa. Aduh. Tuhan Anda maha kuasa, dibuktikan dengan dia bisa menjadi apapun. Iya. Bisa menjadi iblis? Bisa ada tapinya. Oh, tapi bisa. tujuannya menjadi iblis buat apa? Bisa. Nanya dulu. Bisa. Aku nanya dulu nih. Bisa. Dia kan maha kuasa, bisa aja kalau dia mau. Jadi Tapi tujuannya untuk jadi iblis buat apa? buat menyesatkan orang. Buat ya, tujuannya kan bukan menyesatkan. Tuhan kan datang bukan untuk menyesatkan. Adek, bagaimana moderator? Tuhannya teman kita ini bisa jadi iblis, moderator, bagaimana? Bisa tapi 100% pasti dia tidak mau. Buat apa? Tujuannya buat apa? Dia kan datang ke sini kan ada tujuannya. Bang Suma, kalau misalnya kalau Bang Suma pergi ke suatu tempat, berarti ada tujuannya sama dengan orang gila dong kalau begitu. Orang yang pergi nggak ada tujuan sama dengan orang gila gitu. Masa pergi tanpa tujuan? Allahu Akbar. Bagaimana ini teman-teman? Saudara Ari mengakui Tuhannya bisa jadi iblis. Tapi semakin kita kan bersaing. Enggak begini. Tapi tujuannya buat apa? Tapi bisa jadi iblis. Bisa aja kalau dia mau, tapi tujuannya bisa jadi iblis Tuhanmu. Nggak lucu, apanya yang lucu? Tuhanmu bisa jadi iblis, lucu lah. Kenapa ketawa nggak lucu? Apanya yang lucu nggak lucu deh? Kamu siapa? Aku Tujuannya buat apa? Jadi iblis tujuannya buat apa coba? Turun untuk menakut-nakuti orang agar jangan pergi menyembah di kuburan. Maka dia Tuhanmu datang. Itu kan yang tadinya ke kuburan minta nomor butut, nggak jadi, selamat dia karena Tuhanmu datang menghalanginya. itu namanya Ulah Tuhannya Ari. itu namanya tafsiran. Itu namanya Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi iblis, betul? sebenarnya dia kan maha kuasa, bisa jadi apa saja bisa. Tapi tujuannya buat menakut-nakuti orang buat apa berarti? Menakut-nakuti orang. Tuhan itu supaya orang kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti. Itu kan kebaikan. Nih, ada orang nih. Bro, bagaimana caranya bisa dapat duit banyak? Kita ke kuburan yuk, minta-minta di sana. Berjalanlah orang itu, 3 orang pergi. Ada Ari, ada Ria, ada Ira berjalan. Jalan ke sana. Begitu Tuhan tidak mau dia menyembah kepada kuburan, Tuhan datang. Nah, Ari, Ira dan Ria mendengarkan suara itu, lari tunggang langgang, tidak jadi ke kuburan menyembah minta nomor buntut. Selamat. Betul? Ya. Tapi tujuannya begitu, bukan untuk begitu. Menyelamatkan Ari tadi supaya tidak pergi ke kuburan. Paling kalau Tuhan begitu, apa malaikatnya aja disuruh. Ngapain dia? Sekarang malaikat, kalau menjadi manusia, Yesus Tuhan sendirian turun, mengajarkan Injil harus Tuhan turun, tapi giliran mengusir orang-orang nyembah orang di kuburan, malaikat. Kan lucu Ngapain dia yang datang? Suruh aja malaikatnya. Ngapain juga dia datang sebagai manusia Yesus? Suruh aja manusia ciptaan, dia tinggal ciptakan manusia berubah menjadi Yesus. Selesai. Kenapa dia harus yang turun? Ayo. Kalau sudah maunya kan begitu, mau atur Tuhan. Sama. Kalau sudah mau Tuhan datang dalam rupa iblis, kamu mau atur Tuhan. Enggak, Bang Suma itu kayaknya mau atur. Tuhan itu nggak boleh diatur loh. Ente yang mengatur. Ente yang mengatakan Tuhan Anda bisa. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Iya. Ketika Tuhan Anda mau menjadi iblis, kenapa Anda halangi? Tujuannya buat apa?
buat mengusir orang yang tadi mau ke kuburan, menyembah kuburan. Maka larilah Ari, Ria dan Ira, tidak jadi menyembah di kuburan. Selamat mereka. Kenapa? Karena Tuhan Anda turun dalam bentuk genderuwo. Begitu. Gimana? Sampai sini paham? Iya, bisa aja kalau dia mau. Apa sih yang tidak mau? Berarti kesimpulannya Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Ya bisa aja kalau dia mau. Oke. Itu hak Tuhan. Bisa aja kalau dia mau, itu hak dia. Hak Tuhan itu mau jadi. Iya. Itu haknya dia. Iya. Iya, mau nanya apa lagi nih? Iya. Kalau Tuhan Anda menjadi hewan bisa nggak? Bisa. Jadi bang semua juga bisa kok. Iya. Tuhan jadi bang semua juga bisa. Inilah kalau anak kecil belum sampai umur ikut debat begini, diskusi begini. Anda masih di bawah umur, nanti ditanya sama ibunya sama bapaknya, dipukul, kenapa nakal naik di komal Bang Suma. Ini komal untuk orang dewasa. Situ naik belum cukup umur, makanya ngawur. Masa Tuhannya bisa jadi Bang Suma, Tuhan bisa jadi binatang, Tuhan bisa jadi setan. Di mana nanti sama orang tua? Manusia ada yang kembar kan? Enggak, takutnya nanti mamanya marah loh. Naik di komal-komal orang dewasa membahas kayak begini belum sampai umur. Itu maksudku. Itu abangku. Moderator tolong, aduh gimana ini? Anak kecil masih kena pembatasan. Ya kamu usianya berapa, masih anak-anak kali. Udah punya cucu, 2 cucu nih. 2 cucu. Jangan gitu dong. Iya, cucu 2. Awet muda berarti, awet muda. Iya gitu, awet muda, cucu 2 ini. Iya.